Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di dalam Renungan 79, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Biarnya firman Tuhan tetap terus tertanam di dalam kehidupan kita dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita semuanya. Salam revival, yakinkan untuk saya berubah, saya berkarya, saya mau menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita akan melihat kembali firman Tuhan. Kita teruskan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ya, puji Tuhan, peringatan yang baik ya supaya kita mencari teman yang baik dalam kehidupan kita. Ya, mencari orang yang akrab dengan kita supaya kita bisa memiliki pergaulan yang baik ya. Peringatan yang baik ini ya supaya kita jangan akrab dengan orang yang suka meledak-ledak atau mudah marah ya dalam kehidupannya. Nah, ada istilah yang sudah sering mungkin pernah kita dengar ya saat-saat ini untuk sekarang ini, yaitu toxic relationship ya. Ya, mungkin ini relationship ya tidak hanya bisa terjadi kepada pasangan dan keluarga, tapi juga kepada hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita ya. Amsal 18 ayat 24 di sana dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, kita bisa melihat di sini ya, Amsal 18 ayat 24 ya, ada teman yang mendatangkan celaka. Ya, hati-hati terhadap orang-orang atau terhadap teman-teman yang bisa mendatangkan celaka atau mendatangkan musibah bagi diri kita. Ya, mungkin kita dalam keadaan yang baik, tetapi karena ketika dia membuat satu hal atau satu kesalahan, dan itu dapat menyangkut pautkan dengan diri kita. Karena apa? Karena mungkin kita sebagai temannya, mungkin pada saat itu kita sedang berkumpul bersama dengan dia, dan bisa saja dari situ kita juga terbawa-bawa dengan kesalahan yang dia lakukan ya. Dan yang berikutnya kita melihat ya, selanjutnya bahwa kalau kita tahu ya aturan ya persahabatan ya, jika kita mau berhubungan dengan seseorang dalam persahabatan ya, atau bergabung di dalam teman-teman kita ya, maka tentunya sebagai seorang teman yang baik, maka kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus saling menolong, kita harus saling menguatkan ya, sebagai seorang teman yang baik. Ya, memiliki teman dengan karakter yang baik sungguh sangat menguntungkan bagi kehidupan kita, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang hidupnya harus terus melakukan hal-hal yang baik ya. Ketika kita memiliki teman yang memiliki karakter yang baik, maka kita pun akan terbawa dengan apa yang dia lakukan, dengan hal-hal baik yang dia lakukan ya. Namun apa jadinya jika kita memiliki teman yang tidak baik ya, memiliki teman yang mudah marah, memiliki teman yang suka berkata-kata kasar, memiliki teman yang suka memfitnah ya. Untuk sekarang ini, terlebih lagi anak muda ya, banyak ya dengan kata-kata yang tidak baik ya, bisa dibilang suka toksik ya. Dan itu yang harus kita hindari ya. Hati-hati di dalam kita mencari pertemanan ya, supaya kita tidak terbawa-bawa dengan keadaan, dengan situasi di dalam kita bergaul, di dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu makanya mari kita memilih teman dengan karakter yang baik, teman dengan sifat yang baik, supaya hal-hal yang baik juga itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang ya. Puji Tuhan ya, dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ketika kita bergaul, kita mencari teman yang baik, kita memiliki teman-teman yang baik ya, sahabat-sahabat yang baik, maka kita juga akan mengalami atau mendapatkan hal-hal yang baik dari mereka ya. Ketika kita bersahabat, kita bergaul dengan orang yang bijak, kita juga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari dirinya ya dalam kebijakan. Dan itu menjadi sebuah hal yang baik bagi kita. Namun berbeda kalau kita tidak memiliki teman yang baik ya, teman yang bijak ya, melainkan teman yang bebal. Maka itu akan menjadi seperti musibah di dalam kehidupan kita, karena kita bisa saja mengikuti apa yang dia lakukan ya,
kita menjadi terbiasa dengan apa yang dia lakukan ya. Ketika kita berteman, maka kita akan terbiasa dengan sifat teman kita. Ketika kita berteman, maka kita akan terbiasa dengan apa yang teman kita lakukan ya. Maka dari itu haruslah kita mencari teman yang baik agar kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus ada di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita mencari teman yang baik, maka perkataan-perkataan toksik, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik akan menjauh daripada kita ya. Sifat-sifat karakter yang baik akan ada di dalam kehidupan kita ya. Dan itu sangat penting yang harus kita lakukan ya. Jangan kita memikirkan bahwa kenapa sih harus mencari teman itu harus memilih-milih ya. Karena itu adalah sebuah keuntungan atau kerugian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan terlebih lagi ya. Ketika kita memiliki teman-teman yang baik, maka keuntungan bagi kita ya. Tetapi ketika kita memiliki teman-teman yang hidupnya ya seperti dikatakan di ayat yang ke-24 Amsal ini ya, jangan orang yang lekas gusar dan orang yang suka pemarah, dan itu bisa saja terbawa-bawa di dalam kehidupan kita, dan bisa jadi kita juga menjadi seorang yang gusar, menjadi seorang yang pemarah ya. Maka dari itu kita harus mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa membawa hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25 Amsal 22 dikatakan, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri ya. Perhatikan ayat ini ya. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Ketika kita memiliki teman yang suka marah ya, ketika memiliki teman yang suka gusar, maka kita mungkin karena sering melihatnya, kita akan terbiasa dengan apa yang dia lakukan. Kita akan terbiasa dengan perkataan-perkataannya, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang kotor ya. Dan kita tidak lagi mementingkan bahwa perkataan itu kotor atau tidak yang keluar dari mulut kita. Kita hanya mengatakannya saja karena kita apa? Karena kita sudah sering mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, dan itu bisa tertanam di dalam pikiran kita. Maka dari itu kita harus hati-hati ya untuk memilih teman yang baik supaya tidak menjadi jerat bagi kehidupan kita ya. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai umat-umat Tuhan ya, tentunya ini semua berlaku baik dari anak kecil ya, remaja, pemuda, orang tua. Kita harus memilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memilih pergaulan kita yang baik di dalam kehidupan kita. Saya memberikan ada beberapa cara yang bagaimana untuk kita bisa memilih teman yang baik ya. Yang pertama adalah menolong di saat kita jatuh ya. Teman yang baik adalah teman yang mau menolong di saat kita dalam keadaan yang terpuruk ya, di dalam dalam hal yang di dalam kita kesusahan ya. Ketika kita jatuh, teman yang baik akan menolong kita ya. Pengkhotbah 4 ayat 10 dikatakan, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang tidak mempunyai orang lain atau mengangkat, tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, puji Tuhan ya, kita melihat ya, firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati setiap kehidupan kita ya. Dan ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kalau teman yang baik adalah teman yang bisa mengangkat kita atau bisa menolong kita ya ketika kita di dalam kejatuhan. Tetapi kalau di dalam salinan lain firman Allah yang hidup, di sana dikatakan ketika kita tidak memiliki teman yang baik ya, dikatakan bahwa diartikan di sini kalau di terjemahan baru dikatakan wahai ya. Kalau di firman Allah yang hidup mengatakan di sana bahwa malang ya bagi orang-orang yang tidak memiliki teman yang baik ya, orang yang jatuh dan ketika dia jatuh tidak ada orang lain yang mengangkatnya ya. Dan yang kedua adalah berteman tanpa kepentingan tersendiri atau hal-hal yang dia lihat dari diri kita, kelebihan-kelebihan kita sehingga dia mau berteman dengan kita. Kan teman yang baik adalah teman yang menerima kondisi kita di dalam apapun kondisi kita, di dalam keadaan baik, di dalam keadaan susah, dia tetap selalu setia terhadap kita ya sebagai teman yang baik. Dan kita pun juga harus menjadi teman yang baik terhadap orang lain ketika orang lain sedang dalam keterpurukan, dalam kejatuhan ya. Yang pertama kita menolong mereka, dan yang kedua kita harus tulus terhadap mereka ya, terhadap teman-teman kita. Dan tentunya itu juga bagaimana cara kita untuk memilih teman kita, cari teman yang tulus untuk bisa berteman dengan kita ya. Amsal 14 ayat 20 dikatakan,
juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak ya. Kita bisa melihat mengartikan di sini bahwa sahabat orang kaya banyak ya. Mengapa? Karena apa? Karena dia memiliki harta ya, karena dia memiliki kedudukan atau memiliki kekuasaan atau memiliki pangkat, sehingga banyak orang yang dekat dengan dia, sehingga banyak orang yang mengagumi dia. Tetapi kalau orang yang miskin, maka orang akan menghina dan lain sebagainya. Ya, dan tentu dari situ kita harus melihat, kita harus menilai bahwa yang mana teman yang baik, yang mana teman yang benar-benar tulus berteman dengan kita tanpa adanya kepentingan tersendiri di dalam kehidupan kita, ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk cara kita mendapatkan atau mencari teman yang baik bagi kita, ya, tidak meninggalkan kita, ya. Tentunya teman yang baik dia akan setia terhadap temannya. Yang pertama menolong, ya, tidak memiliki kepentingan tersendiri ketika berteman, dan yang terakhir adalah tidak meninggalkan temannya, ya. Kita harus berteman dengan orang yang tidak meninggalkan kita ketika kita di dalam kesusahan, ya. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun yang kita alami, dia selalu ada dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan menolong kita, dan itu yang harus kita cari, ya, sebagai kita anak-anak Tuhan, ya. Dan biarlah kehidupan kita semuanya tetap terus melakukan hal-hal yang baik, jaga pergaulan kita dengan pergaulan yang baik, supaya kita tetap hidup terus di dalam kebaikan, terlebih lagi melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka dari itu carilah pergaulan yang baik, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan terus baik, dan terlebih lagi kita hidup di dalam firman-Nya Tuhan, hidup melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 132742 0088, ya. Puji Tuhan, biarlah ayat ini, ayat Amsal 22 ayat Amsal 22 ayat 24 ini tetap terus mengingatkan kita supaya kita menjauhi, ya, teman-teman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau orang-orang yang tidak baik, ya. Tapi kita pilihlah teman yang baik, ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami mau mencari pergaulan yang baik agar kehidupan kami juga terus baik, dan kehidupan kami terjaga di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dalam dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.